Hai teman-teman, jadi buat kamu yang udah tahu tentang tukar tambah virtual, di video kali ini aku mau ngasih tahu 6 buku yang bakalan aku pertukarkan nih untuk tukar tambah virtual 1, 2, 3 kali ini ya. Kalau kamu belum tahu nih tentang acara ini, kamu bisa cek di Instagramku @patricia.wulandari untuk tahuin kategori dan ketentuannya seperti apa. Nah, lanjut ke 6 buku yang mau aku tukerin. Jadi kan kategorinya ada 3 ya tantangannya nih. Jadi yang pertama itu satu buku yang aku suka banget sampai rasanya nggak rela untuk nukerin. Ini dia nih bukunya. Jadi judulnya Menua dengan Gembira, ditulis sama Andina Dwi Fatma. Ini bukunya diterbitin sama Siramedia. Terus ini tuh sebenarnya buku kumpulan esai dan tipis aja sih, tapi aku suka banget sama isinya. Mungkin karena Andina ini juga seorang perempuan yang usianya kurang lebih nggak jauh gitu ya dari aku. Jadi kayak apa yang dia tulisin di buku ini kayak ngerasa, oh ya, I can relate gitu ya. Soalnya di sini misalnya dia ngomongin tentang WhatsApp grup keluarga, pergumulannya gitu ya menghadapi pesan-pesan dari keluarga yang kadang-kadang tuh bikin gak genah gitu. Terus juga dia ngomongin tentang kondisi tetangga, tapi ada juga yang dia ngomongin tentang kondisi keluarganya dia dan segala macam. Juga tentang gimana sebagai komuter, dia orang yang sering berjalan keliling gitu ya di Jakarta naik komuter line. Nah itu juga perjuangannya tuh seperti apa. Jadi seru banget bukunya. Mungkin ini memang cocok kalau misalnya kamu tinggal di perkotaan ya, karena memang ini kayak gambaran perempuan di perkotaan yang mungkin tinggalnya agak di pinggiran tapi sering melakukan perjalanan ke dalam kota. Terus yang kedua itu tantangannya kan adalah 2 buku yang aku beli di tahun 2023. Yang pertama aku mau menukarkan ini, Mimi Lemon. Ini ditulis sama Sinta Haryadi. Sebenarnya nih aku juga suka sih sama bukunya, tapi memang masih kalah dari Menua dengan Gembira ya. Kalau ini diterbitin sama Pos Press, ini lini penerbitannya Pos Santa. Nah, kalau ini isinya tuh buku kumpulan cerpen dan ceritanya tuh memang bisa dibilang cukup gelap dan suram ya isi ceritanya ini. Ini kayak pengalaman perempuan dari berbagai tingkat pendidikan ataupun tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Terus juga ada pengalaman perempuannya juga macam-macam. Ada yang sebagai anak, sebagai ibu, kemudian dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dan menurutku sih ini kalau misalnya kamu seorang perempuan wajib banget untuk dibaca juga karena isinya ceritanya bagus-bagus banget. Yang kedua aku beli di tahun 2023 ini Water Song ditulis sama Clarissa Gunawan. Jadi ini memang nggak biasanya sih aku membaca buku yang bertema crime kali ya. Biasanya untuk crime itu aku malah lebih sering dengerin podcast atau nonton film. Nah ini buku bertema crime ditulis sama Clarissa Gunawan ini diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama. Kalau aku sendiri bisa dibilang mungkin suka sama buku ini, cukup suka lah ya, tapi memang nggak sampai cinta banget gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kamu suka dengan cerita kriminal atau yang thriller, kamu akan menyukai buku ini. Ini ceritanya tuh tentang seorang laki-laki, jadi latar belakangnya ini mereka orang Jepang ya. Aku nggak tahu sih kenapa Clarissa Gunawan mengambil latar belakang Jepang karena dia kan orang Indonesia. Jadi ini seorang laki-laki di Jepang, dia bekerja di sebuah kedai teh eksklusif gitu yang isinya tuh kayak mendengarkan curhatan dari orang-orang penting yang sepertinya orang-orang kaya yang punya latar belakang keluarga ataupun dia punya background yang sebenarnya cukup sketchy gitu. Dan di sini mereka bisa cerita apapun tanpa takut dibocorin. Terus si cowok ini memang punya pacar yang bekerja di tempat yang sama dan suatu hari si pacarnya ini menghilang entah kemana. Terus dia pokoknya akhirnya melakukan perjalanan untuk mencari si perempuan ini yang akhirnya sampai di, ya kita akan tahu endingnya seperti apa itu ketika di akhir cerita yang ternyata cukup mengejutkan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan cerita-cerita crime, kamu bisa memiliki buku ini ya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah 3 buku yang udah ada lama di rak buku aku sampai aku lupa pernah memilikinya gitu. Ini yang pertama, ini Jurnalisme Plat Kuning. Seperti yang bisa kamu lihat ini bukunya masih dibungkus, jadi memang aku belum baca dan jujur aja pas lihat rak buku lagi aku baru ngeh, oh ternyata aku punya buku ini. Ini aku beli waktu itu pas lagi Makassar International Literary Festival ya, mungkin tahun 2018 atau 19 gitu. Makanya ini buku ini memang isinya kompilasi 70 laporan dan narasi yang ditulis oleh warga Makassar gitu. Narasinya ini meliputi perkembangan kota, mulai sejarah terbentuknya beberapa kampung di Makassar, hubungan kebudayaan kuliner dengan etnik, ruang yang menjadi bagian penting hidup mereka kayak pasar lokal dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dibilang ini ya kayak kumpulan esai juga ya, tapi memang sayangnya aku lupa dan sepertinya aku belum akan baca dalam waktu dekat. Jadi kalau misalnya ada dari kamu yang tertarik, menurutku lebih baik ini dipertukarkan.
Kemudian yang kedua, ini Bilangan Fu ditulis sama Ayu Utami. Ini bisa dibilang bukunya dulu cukup pecah juga ya, banyak yang beli dan kayak kalau nggak salah sih memang bestseller juga bukunya. Ini aku punya cetakan pertama tahun 2008, udah lama banget punyanya dan bacanya juga udah lama banget sampai jujur aja aku memang udah cukup lupa ceritanya tentang apa. Jadi kalau kamu mau tahu sinopsisnya mungkin aku akan bacakan dari belakang, tapi kamu nanti bisa cari di Goodreads atau review-review orang yang lain ya. Jadi ada namanya Yuda, dia seorang pembaca tebing dan petaruh yang melecehkan nilai-nilai masyarakat. Kemudian ada yang namanya Parangjati, ini pemuda berjari 12 yang dibentuk oleh ayah angkatnya untuk menanggung duka dunia. Dan ada yang namanya Marja, seorang gadis bertubuh kuda teji dan berjiwa matahari. Mereka terlibat dalam segitiga cinta yang lembut di antara pengalaman-pengalaman keras yang berawal dari sebuah kejadian aneh. Orang mati yang bangkit dari kubur menuju penyelamatan perbukitan Gamping di selatan Jawa. Di antara semua itu, Bilangan Fu sayup-sayup menyingkapkan diri. Kurang lebih kayak gitu sinopsisnya. Kalau kamu tertarik, silahkan cek ke Instagram. Terus yang ketiga, nah ini, Tionghoa Bangka. Kisah kultur dan tradisi. Ini aku memang waktu itu dapat saat masih bekerja di penerbit buku Kompas ya. Jadi kayaknya tahun 2018 atau 17 gitu. Dan bukan aku yang ngedit, jadi ini ada teman editor yang menyunting buku ini dan waktu itu aku dapat bukunya. Sebenarnya waktu itu memang tertarik ya karena dia ngomongin soal Tionghoa, tapi sayang sekali memang jadinya terlewatkan karena ada buku-buku lain yang aku baca dan aku belum sempat baca juga. Tapi konon kabarnya sih memang ini bukunya bagus, jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk bertukar, ini juga tersedia untuk dipertukarkan. Oke, itu dia tadi 6 buku yang mau aku tukerin di tukar tambah virtual 1, 2, 3 kali ini. Kalau misalnya kamu tertarik dengan salah satu atau mungkin ada beberapa buku yang tadi udah aku bahas, kamu bisa langsung cek ke akun Instagramku ya di @patricia.wulandari. Terus DM aja buku mana yang kamu tertarik dan jangan lupa kasih tahu buku mana dari punyamu yang pengen kamu tukerin juga dengan bukuku. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.